Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Bagaimana? Masih semangat mendengar cerita ini? Semoga semangat ya. Mimin aja semangat. Demi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, yang mendengarkan juga. Langsung saja kita mulai. Bab 23. Syafiq harus kembali bekerja. Ia akan usahakan pulang ke rumah setelah pekerjaannya selesai. Ia akan mencoba, berharap mampu setelah lelah bekerja pulang ke rumah. Memang jaraknya tidak jauh, hanya 2 jam atau lebih tergantung kemacetan. Tapi karena letak tempat proyek di tengah kota, membuat jaraknya pulang semakin jauh. Berkendaraan baik menggunakan roda 2 atau roda 4 harus berkonsentrasi. Saat lelah dan kantuk melanda, tentu sudah untuk melakukan itu karena akan mengundang bahaya. Mas berangkat dulu ya. Syafiq mencium kening Alika sebelum pergi. Fi amanillah. Semoga engkau dalam perlindungan Allah. Ucapan ini menjadi doa baik ketika hendak berpergian. Ucapan hati-hati di jalan yang biasa dikatakan saat seorang berpergian kini berubah. Lebih baik mengucapkan sesuatu yang bermakna dan berarti baik daripada sekedar hati-hati. Kalau Mas rasa capek, mending jangan pulang. Baju-baju Mas juga masih ada di hotel kan? Ujar Alika. Pakaian Syafiq memang masih ada di hotel, karena ia sudah menyewa hotel untuk 2 bulan ke depan. Insya Allah Mas pulang. Semoga saja gak ada kendala apapun, balas Syafiq. Pokoknya jangan paksakan diri. Kalau capek tidur di hotel aja. Aku gak apa-apa kok kalau Mas gak pulang. Alika berucap sambil mengelus pipi suaminya lembut. Ia tidak ingin mengikuti kehendaknya sendiri. Belajar dewasa memang sulit bagi Alika, karena itu ibarat ia berperang dengan dirinya sendiri. Tapi jika tidak belajar, mau sampai kapan ia bersikap kekanak-kanakan? Ya meskipun terkadang sifat kekanak-kanakannya masih melekat. Alika tersenyum lebar, meskipun rasanya berat saat melihat suaminya akan pergi bekerja. Padahal Syafiq sudah berjanji akan pulang. Ia bahkan berangkat subuh sebelum anak-anak bangun agar tidak terjebak macet, karena sampai sana ia akan meeting secara virtual dengan karyawan kantornya. Wanita itu melambaikan tangan mengantarkan kepergian Syafiq yang mobilnya sudah melewati pagar rumah. Enaknya memiliki pagar dengan menggunakan smart system, membuat si pemilik tidak usah repot-repot turun naik mobil saat akan masuk atau keluar dari rumah. Neng, mau dibuatin sarapan apa? Tanya Bik Marti saat Alika kembali masuk ke dalam mobil. Aku lagi puasa, Bik. Kalau buat anak-anak tunggu mereka bangun aja. Bibi sama Nina kalau udah mau makan, masak aja gak apa-apa, jawab Alika. Nanti aja sekalian. Sekarang mau beres-beres dulu rumah, tutur Bu Marti. Ya udah, aku naik dulu ya, Bi. Alika kembali ke kamarnya. Sekil masih tidur nyenyak, sedangkan si kembar tadi setelah diajak sholat subuh, mereka tidur kembali. Wajar, masih anak kecil, tidak bisa dipaksakan. Yang penting mereka sudah diajarkan untuk menunaikan kewajiban kepada Sang Pencipta. Menahan untuk tidak tidur kembali, Alika meraih ponselnya untuk mencari sesuatu yang bisa ditonton. Ia membuka aplikasi sosial media dan langsung melihat berita trending soal perselingkuhan artis tanah air. Padahal ia tidak pernah mengikuti berita-berita seperti itu. Tapi ada aja yang lewat di berandanya. Bikin dosa aja nih orang posting aib rumah tangga orang lain. Gumam Alika lalu menggilir ke bagian bawah untuk beralih pada video lain. Tapi lagi dan lagi semuanya sama. Lah kok ini semua? Gue jadi penasaran kan? Tadinya tidak ingin melihat karena terus berseliweran di beranda. Akhirnya ia melihat itu juga. Berita yang sedang panas-panasnya. Beberapa lelaki terbukti selingkuh,
Padahal orangnya terlihat manis, romantis, dan bucin. Tapi semua itu tidak menjamin seorang setia pada pasangannya. Itu kenapa diperintahkan untuk mencari pasangan yang baik agamanya. Karena yang tampan belum tentu setia. Fisik bisa pudar, harta bisa habis, tapi akhlak akan selalu melekat. Pintar-pintarlah memilih pasangan, karena menikah itu bukan untuk bercerai. Menikah itu satu kali seumur hidup. Nonton berita ginian, gue jadi insecure. Tapi Mas Syafiq gak mungkin selingkuh. Ini juga orang-orang bikin para jomblowati jadi takut buat nikah. Padahal gak semua cowok itu bajingan. Mata keranjang. Citra cowok-cowok baik jadi rusak gara-gara kalian. Gumam Alika emosi sendiri. Karena para lelaki berinisial R kini sedang meresahkan warganet. Dari berita ini kita belajar. Memilih suami itu seperti memilih antara surga dan neraka. Jika kita mendapatkan suami yang baik, maka rumah tangga akan penuh dengan ketenangan. Meskipun terkadang pasti ada cobaan yang datang. Namun jika kita mendapat suami yang tidak baik, apalagi tidak pernah sholat, siap-siap saja nantinya akan sering disuguhkan kekecewaan. Bagaimana tidak? Tuhannya saja berani ia dusta, apalagi kita. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya carilah laki-laki yang tahu caranya memperlakukan wanita dengan semestinya. Aduh, males banget gue. Pahala puasa gue berkurang gara-gara nonton gosip ini. Mending gue tidur kalau gitu. Gak apa-apalah sekali-kali ini gue tidur pagi. Keluh Alika kesal. Niatnya mencari hiburan, malah menambah dosa. Ia menaruh kembali ponselnya di atas nakas dan berbaring di sebelah Sekil yang masih nyenyak di dunia mimpinya. Umi, ayo sekolah. Dalam tidurnya Alika sayup-sayup mendengar suara anak-anaknya. Dengan kondisi mata yang masih berat, ia mencoba untuk bangun. Ia melihat Safa dan Hana sudah siap dengan seragam sekolah PAUD yang dikenakan. Ayo Mi, nanti kita telat ke sekolahnya. Safa menarik tangan Alika agar sang ibu segera bergegas. Iya, tunggu aja di bawah. Nanti Umi nyusul, ujar Alika. Enggak ah, kakak mau tunggu di sini aja. Jagain biar Umi gak tidur lagi, balasnya lalu naik ke atas ranjang. Umi, jangan mandi, nanti lama, tambah Hana. Enggak, Umi tadi udah mandi kok. Alika bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan sikat gigi. Setelah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, ia juga membawa Sekil untuk terapi. Hari ini memang jadwalnya lebih bagus jika tidak pernah absen. Setelah selesai terapi, Alika sudah membuat janji dengan seorang psikolog. Ia harus berjuang demi kesembuhan Sekil. Meski bisa diterapi di rumah saja, tapi Alika dan Sapik memilih untuk membawa ke orang yang memang ahlinya. Tidak masalah bagi mereka untuk mengeluarkan kocek belasan juta untuk 1 bulan Sekil terapi. Nin, tolong mandiin Akil ya. Biar nanti aku pulang kita langsung berangkat, ujar Alika pada Nina. Iya mbak, sekarang aja mumpung lagi anteng. Alika menurunkan Sekil dan mendudukannya di karpet. Iya mbak, ayo dek kita mandi dulu ya. Nina menuntun Sekil berjalan ke kamar mandi. Meskipun belum berkeluarga, tapi Nina begitu cekatan dan bisa mengurus anak-anak dengan baik. Umi, ayo. Safa yang tidak sabar terus menarik tangan sang Umi. Nantinya Bik Marti yang akan menunggu anak-anak pulang di sekolah. Jika Alika belum pulang, mereka akan menunggu di rumah Bu Nining seperti biasanya. Sekolah si kembar tidak jauh, hanya beberapa menit saja dari rumah. Sekarang Alika bahkan sudah berada di rumah. Sekil juga sudah siap dan mereka kembali berangkat menuju tempat terapi. Selama terapi berlangsung, Alika hanya memperhatikan dari kejauhan apa yang dilakukan
dan ia akan mengulanginya lagi di rumah nanti. Nin, kata Bik Marty, kamu ada yang ngelamar ya? Alika mulai membuka obrolan. Nina tersenyum malu. Iya mbak, tapi aku belum siap. Apalagi aku belum terlalu tahu mengenai cowok itu, ujar Nina. Emang yang lamar bukan pacar kamu? Bukan, ibu yang kenalin aku sama dia, terang Nina. Kalau belum siap ya jangan dipaksa. Kamu juga harus tahu dulu latar belakang cowok itu gimana. Jangan sampai menyesal nanti udah nikah, nasihat Alika. Iya mbak, maunya gitu. Tapi ibu minta aku cepet-cepet nikah karena katanya aku udah ketuaan. Sebelah alis Alika langsung menukik naik. Tua? Kamu cuma beda setahun sama aku loh. Jangan terlalu mikir soal umur. Kamu juga berhak buat tentuin apa yang kamu mau. Kamu juga mau kuliah kan? Iya, insya Allah tahun depan mbak. Tapi aku masih mau tetap kerja kok. Jadi nantinya paling ambil kelas karyawan. Itu juga kalau Mbak Lika sama Mas Sapik kasih izin tuturnya. Ya kalau memang itu maunya kamu, kami gak bisa larang. Mending kamu kejar cita-cita daripada nikah buru-buru. Apalagi sama cowok yang gak terlalu kamu kenal. Nanti kalau dapatnya cowok kayak Mas R itu gimana? Nina mengangguk-angguk. Iya sih mbak. Nin, aku ke toilet dulu bentar ya. Perut aku tiba-tiba mules. Alika keluar dari ruangan itu menuju toilet. Ia yang buru-buru sampai menabrak seseorang, membuat kertas-kertas yang dibawa orang itu sampai berterbangan. Aduh, maaf. Saya buru-buru, ujar Alika lalu berjongkok, memunguti kertas-kertas itu sambil menahan mules. Ia berdiri lalu memberikan kertas itu pada orang yang ditabraknya. Lain kali hati-hati ya cantik. Suara orang itu begitu berat dan terdengar seksi, membuat Alika langsung mendongak. Ganteng-ganteng kurang ajar nih orang. Berani-beraninya bilang gue cantik. Meskipun iya, harusnya sadar diri lah, kenal aja enggak. Batin Alika menatap lelaki berwajah oriental dengan rambut tipis menghiasi rahangnya yang tegas itu. Alika lalu melengos pergi karena perutnya semakin mulas. Dan selesai teman, sampai berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.